Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para jamaah, para hadirin hadirat dari Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita belajar mengkaji satu tema tentang manusia sebagai khalifah atau kekhalifahan manusia. Manusia di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan istilah al-insan, yang artinya manusia. Disebutkan juga al-ins, yang artinya manusia. Disebutkan juga dengan kata an-nas, yang artinya manusia. Disebutkan juga dengan kata Bani Adam, artinya sama manusia, tetapi memiliki peran dan fungsi yang berbeda serta konteks yang berbeda di dalam Al-Quran. Kita sering mengenal istilah khalifah. Sebelum kita maju pada definisi dari khalifah itu, saya pengen tahu dari bapak-bapak ini, apa yang dipahami dari khalifah? Apa Pak? Pemimpin. Selain itu apa lagi? Seorang itu puasa juga ya. Selain itu adalah pengganti. Bisanya disebut pemimpin karena bingung. Bisanya dari pemimpin maknanya karena mengganti. Sekarang Bapak jadi apa? Anak apa ayah? Ayah. Bisanya jadi ayah karena ada anak dan keluarga. Menggantikan ayah. Kan jadi anak berubah menjadi ayah, berarti menggantikan ayah. Jadi makna khalifah sebagai pemimpin itu sudah menjadi makna yang jadi, tapi pada asalnya adalah sebagai pengganti. Lebih dasar lagi, makna khalifah itu dari kata khulafa, artinya apa ini? Apa ini posisi kalau begini apa? Apa? Dibelah. Di belakang kita siapa? Makmum. Di belakang kita anak kita. Nah, anak itu suatu saat bakal menggantikan kita tidak? Nah, jadi bahasa khulafa itu adalah khalfun itu di belakang. Maka kita yang berada di depan suatu saat itu akan digantikan dengan orang yang ada di belakang. Kembali kepada makna khalifah, ketika Nabi Muhammad SAW berada di depan, maka penggantinya siapa? Siapa? Iya, Umar itu namanya apa? Soha. Sehingga
makna khalifah oleh ulama salaf itu disebut dengan pengganti Nabi, yang disebut dengan khulafaur rasyidin. Tetapi dimaknai oleh ulama kontemporer atau khalaf itu dengan makna pengganti dari sebuah kepemimpinan. Nah, ini penting kita pahami. Karena apa? Kita sebagai manusia bisa sukses, bisa menjadi orang hebat, tapi belum tentu menciptakan generasi yang sukses. Ada nggak bapaknya sukses, anaknya jadi pengedar? Ada nggak? Ada. Bapaknya seorang yang sangat peduli dengan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar, kemudian anaknya malah menjadi perusak kehidupan. Pernah menemui? Jadi tantangan yang terberat ketika kita menjadi khalifah, pemimpin, itu mampukah menciptakan generasi yang bisa memimpin yang lebih baik. Makanya ayat yang berbicara tentang khalifah di surat Al-Baqarah itu yang protes siapa? Ketika manusia ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin, yang protes siapa? Malaikat. Habis malaikat siapa lagi? Iblis. Habis iblis orang yang duduk di masjid. Ada yang protes. Kenapa mereka protes? Ada yang tahu Pak? Kenapa? Karena sebelumnya membuat kerusakan. Sebenarnya yang membuat kerusakan itu bukan manusia awalnya, tetapi ada makhluk yang sebelum Allah tentukan manusia sebagai pemimpin, itu mereka telah merusak alamnya, telah merusak kehidupannya. Apa makhluknya? Makhluknya itu namanya adalah al-jin wal-bin atau atim wal-bin. Jadi sebelum kita itu ada alam yang dihuni oleh mereka, dan mereka itu sebenarnya itu merusak. Maka ketika Allah tunjuk wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang protes pertama siapa? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Malaikat yang protes karena sebelumnya ada makhluk yang diberi amanah tapi malah merusak. Kalau nggak salah ayat 30. Nah, itu awal daripada Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk memimpin alam dunia. Lah, kalau khalifah itu memiliki jamak bentuk banyak khulaif. Tapi kalau khalif memiliki jamak khulafa. Seperti alim dijamakkan menjadi ulama. Jadi ulama itu sebenarnya makna asalnya itu dari alim, orang yang betul-betul memahami dan mengetahui. Definisi ini merujuk kepada mereka yang ahli, memahami agama secara kafah, secara keseluruhan. Jadi bukan berarti mereka yang maaf tanda kutip hanya ketenaran kemudian menafsirkan dengan penafsiran sendiri disebut dengan ulama. Bukan. Jadi ulama yang betul-betul hakikatul ulama itu adalah alimun bi'ilmihi, amalun bi'ilmihi.
Dia itu paham dengan keilmuannya sesuai dengan bidangnya dan mengamalkan dengan keilmuannya. Itu baru ulama. Kemudian dari asal penciptaan manusia, tadi kalau yang pertama protes tentang diberikannya tanggung jawab khalifah itu adalah malaikat. Nah sekarang yang protes tentang khalifah di bumi ini manusia dari asal muasalnya itu adalah syaitan atau jin. Itu yang protes. Karena apa? Dari asal pembuatannya Nabi Adam itu dari apa? Tanah. Ya. Kalau dalam prosesnya itu saya ambil intinya itu Nabi Adam diproses dari turab. Turab itu debu. Ya. Kemudian setelah turab arti tanah liat. Ya, tanah liat yang bisa dibentuk. Kemudian Salsalin bin Hamadin Masnun, ya, tanahnya sudah memiliki bau, ya. Oh bau tanah. Kemudian setelah itu Salsalin kal fakhar, baru seperti berbentuk. Setelah itu baru roh, ditiup rohnya. Itu proses Nabi Adam sebagai manusia pertama yang Allah cipta. Tetapi keturunannya kita itu prosesnya gak sama dengan Nabi Adam. Mau sama dari tanah? Kira-kira kita dari tanah bukan? Ayo bingung. Coba sebelah sini. Pak, kira-kira kita ini dari tanah gak awalnya? Iya. Oke. Sebelah sini. Dari tanah apa bukan? Apa nih matur-matur? Matur bingung apa iya? Sudah perutnya lapar, suasananya dingin, habis sholat itu enaknya matanya. Bentar lagi juga akhirnya bocor. Kita itu hakikatnya dari tanah, bukan maaf dari sperma, tapi dari tanah. Coba sekarang Bapak makan sayuran dari apa sayuran itu? Tumbuhnya dari apa? Iya kan? Dari tanah itulah tumbuh-tumbuhan yang kita makan menjadi sebuah proses untuk menghasilkan libido, kemudian menghasilkan sperma itu, maka terjadilah manusia. Sehingga puasa juga memiliki tujuan untuk menahan rasa syahwat itu karena perut tidak diisi dengan makanan, sehingga nafsu itu berkurang. Kembali lagi, kalau kita manusia dalam Al-Quran memang disebutkan penciptaannya itu adalah min nutfatin alaqatin mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin, kemudian nuqirrul arham. Dari nutfah itu air, ya, air sperma tadi, kemudian alaqah menjadi darah menggempal. Setelah itu mudghah, ya, darah yang bercampur dengan daging. Kemudian mudghatin mukhallaqatin, sudah berbentuk. Wa ghairu mukhallaqatin, daging yang sudah menutupi tulang. Kemudian nuqirrul arham, ditiupkan roh. Kapan kita ditiup roh? Ketika berada pada janin usia 4 apa? 4 tahun. 4 bulan. Makanya di 4 bulan itu sebenarnya paling penting.
Sehingga para ulama khususnya Indonesia itu melakukan satu usaha doa dengan cara mengumpulkan saudara untuk membaca surat Yasin, surat Waqiah, surat Kahfi, surat Maryam, surat Yusuf biar anaknya ganteng, surat Maryam biar emang cantik kayak sawah aja cantiknya kemarin. Ya, biar soleha dibacakan Al-Mulk biar hidupnya berkah. Karena disitulah sedang ditiup ruh. Ketika ditiup ruh, kita terjadi kontrak dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Benarkah kata Allah, aku ini Tuhanmu? Dijawab oleh ruhnya manusia, alastu bi rabbikum qalu bala. Betul, kau adalah Tuhan kami. Maka lahirlah seorang muslim. Tapi itu juga tergantung dari orang tuanya, apakah diajak menjadi muslim atau non-muslim. Jadi itu pencintaan. Nah, dari pencintaan itu jin gak terima, karena jin terbuat dari api yang menyala, api tapi yang menyala. Masa api kalah sama tanah? Kata jin. Maka di dalam Al-Quran disebutkan 2 kali, ana khairum minhu khalaqtahu min tin, ya, wa khalaqtu min nar. Saya itu lebih baik daripada manusia, Allah, kata jin, ya, karena manusia itu terbuat dari tanah, tapi aku terbuat dari api. Itu penciptaan manusia yang diprotes oleh jin dan juga diprotes oleh malaikat. Maknanya ada 2 sisi berbeda protesnya makhluk ketika manusia dijadikan sebagai pemimpin di alam dunia. Satu, malaikat karena memprotes perilaku manusia, karena malaikat itu apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Malaikat itu orang yang paling suci, orang yang paling bersih. Ya, kalau disuruh sujud aja, kalau disuruh tasbih aja, disuruh istighfar saja. Dan kalau kita disuruh beli kopi, dapatnya gula, ada kacangnya, ada gorengannya, iya kan? Disuruh beli sesuatu ada lebihnya. Nah itu, makanya manusia itu adalah bainal malakut wal malakul jin. Jadi manusia itu punya sifat kadang seperti malaikat, kadang seperti jin. Tergantung mana yang lebih kuat. Maka konsep iman Al-Imam Al-Ghazali wa yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau lagi di sini bisa bertambah. Oh iya, ingat ada tulisan Allah, ingat lagi sholat, ya, ingat istirahat sejenak sambil berpikir. Kalau di luar mungkin lagi berkurang, melihat sesuatu yang di depan yang begitu gemerlap tentang dunia jadi berkurang. Maka posisi kita itu mana yang lebih kuat, alam malakut atau alam jin, gitu ya? Apakah lebih kuat untuk taatnya atau lebih kuat untuk membangkangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah kemudian di dalam suatu hadis diperkuat oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, khuliqat al-malaikah bin nur. Malaikat itu diciptakan dari nur. Nur itu artinya cahaya, bukan lampu. Kalau lampu misbah. Kemudian wa khuliqal jan min marijin min nar, dari api yang menyala. Wa khuliqa adam mimma musifa lahu, yaitu dari yang disifatinya. Yang disifat itu artinya adalah tanah. Nah kemudian ada muncul saat ini orang punya satu pemahaman dirikan khilafah. Ini ada kaitannya dengan khalifah. Khilafah itu makna asalnya adalah mengganti atau pergantian.
Nah, memang saat ini kita belum diganti atau sudah diganti pemimpinnya? Sudah. Bahkan dari zamannya sahabat Abu Bakar ya, turun kepada sahabat Umar, turun kepada Utsman, turun kepada Ali. Jadi simbol-simbol yang mengatakan bahwa mari kita dirikan khilafah ya, itu sebenarnya tidak ada konsep yang nyata di dalam Islam. Mari kita lihat salah satu pendapat ulama tafsir, yaitu Al-Asfihani ya. Beliau itu seorang ulama di zaman Ibnu Katsir, setelah zaman Ibnu Katsir. Jadi masih zamannya tabi'in, bukan zaman sekarang atau zaman now. Apa kata beliau? Ya. Wa khalafa fulanun fulanan qama bil amri anhu imma ma'ahu wa imma ba'dahu. Yang namanya khilafah itu adalah menggantikan seseorang dengan seseorang yang lain, baik seseorang itu bersamaan waktunya ataupun setelahnya. Itu namanya khilafah ya. Maka wal khilafatu an niyaba 'anil ghairi imma li ghaibatil maqlubi. Yang namanya khilafah itu adalah mengganti sesuatu dengan yang lain, baik menggantinya itu karena ketiadaan pemimpin yang terdahulu, atau karena meninggalnya pemimpinnya, atau karena li'ajzihi, karena kurang kredibel, karena kualitasnya tidak sepadan dengan yang dijabat, atau karena litasyrifil mustakhlifi wa ala hadza biwajhil akhir, atau yang menggantikan itu lebih hebat daripada yang diganti. Jadi banyak sebab itu adalah khilafah. Jadi kita ini sebenarnya sudah khilafah sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang mengganti itu saudaranya tetapi tidak mampu, itu namanya apa? KKN. Apa itu KKN dulu? Nepotisme. Tetapi ketika kita sebagai pemimpin diganti oleh saudaranya, tetapi lebih mampu dalam pemimpin, lebih hebat dalam pemimpin, lebih berpengalaman dalam pemimpin, itu bukan nepotisme, tetapi meritokrasi. Karena mampu. Tapi kalau asal yang itu sudah siap, dimasukin, nah itu namanya nepotisme, tetapi tidak memiliki kemampuan. Kalau ini memiliki kemampuan, ini sebenarnya sudah ada pada zamannya sahabat Utsman bin Affan. Beliau memasukkan saudaranya yang memiliki kapasitas kemampuan dalam memimpin itu menjadi pemimpin. Nah kemudian ketika kita sudah memahami khalifah itu adalah anugerah, tugas yang diberikan kepada manusia dari Allah, maka tugas manusia itu ada 3 di alam dunia ini sebagai khalifah. Apa? Yang pertama itu adalah hablum minallah, menjaga hubungan harmonis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mendidik anak-anak kita untuk meyakini, belajar tauhid, belajar fikih, belajar tarikhul Islam, belajar Al-Quran, belajar hadis dan sebagainya. Kemudian tujuan apa? Tugas kita hablum minan nas, memperbaiki keharmonisan dengan manusia. Karena manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaifah, lemah, halu'a jazua, sukanya gelisah, sukanya mengeluh. Itu manusia. Yang satu ngeluh, curhat, yang satu ngeluh lagi. Kira-kira jadi nggak curhatnya? Satu ngeluh lagi, curhatnya jadi nggak? Enggak. Berarti tidak menciptakan keharmonisan hablum minan nas. Tugas yang terakhir adalah hablum minal alam, menjaga kelestarian alam. Dhaharul fasad
Dhaharal fasadu fil barri wal bahr, rusaknya bumi, rusaknya laut, sebagainya itu karena aydin nas, karena tangan-tangan manusia. Maka tugas sebagai khalifah di muka bumi ini adalah hablum minallah, menjaga keharmonisan dengan Allah, hablum minan nas, menjaga keharmonisan dengan manusia, kemudian hablum minal alam, menjaga dan melestarikan alam yang Allah limpahkan kepada manusia. Jangan lupa, yang pertama kita lakukan sebelum sebagai khalifah, kita harus mampu memimpin diri kita sendiri. Sebelum kita mampu memimpin orang lain, maka pimpinlah diri kita sendiri. Dalam keluarga, jika seorang suami tak pandai memberikan contoh kepada istri dan anak, jangan harap istri dan anaknya akan mencontoh perilaku yang baik dalam keluarga. Karena tumbuhan daripada keluarga itu ada pada seorang suami. Maka ciptakanlah, lakukanlah perkara yang baik di dalam keluarga, maka itu akan menjadi sumber amal jariah kita terus-menerus, karena dilakukan oleh anak kita, dilakukan oleh cucu kita. Maka itu adalah pemimpin yang sejati, yang mampu menciptakan generasi yang baik, bahkan lebih baik dari pemimpin tersebut. Maka itu adalah makna khalifah yang sebenarnya di dalam implementasi kehidupan saat ini. Oleh karena itu, para hadirin jamaah hadirin Allah yakum, mari kita diberi anugerah oleh Allah dengan kepemimpinan di alam semesta ini. Kita manfaatkan, kita buktikan bahwa kita ini adalah manusia yang terbaik di hadapan Allah. Sebagaimana Allah sebutkan ahsanu amala, dengan cara memperbaiki amal-amal kita, baik itu hablum minallah, hablum minan nas, maupun hablum minal alam. Sampai di sini itu tentang khalifatul insan atau kekhalifahan manusia, atau manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. Jadi kita ini diberi kemuliaan untuk memimpin alam yang begitu luas, yang tidak bisa kita jangkau dalam waktu 60 tahun. Sampai di sini, monggo barangkali ada yang ingin bertanya. Ada yang bertanya? Alhamdulillah. Insya Allah jadi pemimpin yang baik, jadi pemimpin keluarga yang bisa jadi panutan, jadi pemimpin di tempat kerja yang menjadi panutan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma anfa'na barakatihim wa bi'ulumihim bid-darin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.